Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, salam olahraga, jaya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Marta Dinata, MPD, selaku penguji utama. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD MOR, selaku sekretaris penguji. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Surisman, MPD, selaku ketua penguji. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rivaldo dengan NPM 1913051036 dapat mempersembahkan presentasi ujian skripsi komprehensif yang berjudul Hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Ratu, Bandar Lampung pasca pandemi COVID-19. Baik, pada presentasi kali ini membahas yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Langsung saja, yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan kemampuan fisik, terutama tingkat kebugaran jasmani, karena kemampuan fisik adalah memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dampak dari pandemi COVID-19 telah menurunkan kemampuan fisik pada semua orang tanpa terkecuali, yaitu anak sekolah dasar di Bandar Lampung, terutama di Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Adanya dampak pandemi itu mengakibatkan kebugaran jasmani yang sangat menurun, karena ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan makanan apa yang dikonsumsi, di mana makanan sendiri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi seseorang yang nantinya dapat memperbaiki proses perkembangan dan menunjang siswa untuk dapat meningkatkan prestasi. Kemudian, sebagian siswa kurang seimbang karena bertubuh gemuk dikarenakan kurangnya bergerak atau berolahraga, yaitu akibat dari dampak pandemi COVID-19. Di sekolahan ini baru akan pertama kali untuk dilakukannya pengukuran IMT dan kebugaran jasmani. Mungkin itu latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini. Berikutnya, identifikasi masalah. Sebagian siswa belum memahami tentang pentingnya asupan gizi terhadap anak. Kemudian, sebagian siswa besar belum memahami tentang dampak akibat penurunan gerak terhadap fungsi tubuh. Kemudian, akibat dampak pandemi COVID-19 telah terjadinya penurunan aktivitas fisik pada anak, sehingga kemampuan fisik terbatas. Karena kekurangannya gerak, mengakibatkan kemampuan fisik menurun atau kebugaran jasmani yang rendah. Hendak rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Adapun tujuan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya hubungan antara indeks massa tubuh terhadap dengan kebugaran jasmani siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Secara teoritis, ingin menggambarkan bagaimana dampak baik secara fisik maupun mental tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kebugaran jasmani. Kemudian ada manfaat secara praktis bagi guru PJOK dapat mengetahui indeks massa tubuh dan kebugaran jasmani siswa tersebut, sehingga guru akan lebih mudah untuk menerapkan pembelajaran ke depannya. Yang kedua, bagi pelatih. Sebagai acuan dalam menerapkan perilaku hidup sehat, memilih makanan sehat, dan lebih peduli dengan kesehatan tubuh, serta meningkatkan latihan untuk mendapatkan kebugaran jasmani dan indeks massa tubuh yang baik. Bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini, diharapkan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas
kegiatan ekstrakurikuler serta mata pelajaran pendidikan jasmani guna menunjang prestasi siswa. Bagi Dinas Pendidikan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan serta memperbaiki kebijakan di sekolah. Kemudian adapun untuk program studi pendidikan jasmani FKIP Unil. Dengan adanya penelitian ini diharapkan terus melengkapi apa yang diperlukan untuk menunjang IMT atau indeks massa tubuh yang ideal serta kebugaran jasmani yang dapat terjaga dan lebih baik lagi. Kemudian bab 2 itu tinjauan pustaka. Ada beberapa poin. Yang pertama pendidikan jasmani, kebugaran jasmani, indeks massa tubuh, karakteristik siswa sekolah dasar, pandemi COVID-19, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Langsung saja yang pertama itu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani menurut Prof. Setiadi adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik, aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, perspektual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Kemudian adapun tujuan pendidikan jasmani. Menurut Surya Broto, tujuan pendidikan jasmani adalah untuk pembentukan anak, yaitu sikap atau nilai kecerdasan fisik dan keterampilan atau psikomotor. Sehingga siswa akan dewasa dan mandiri yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Pertama, permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas fisik, aktivitas ritmik. Kemudian ada aktivitas air, pendidikan luar di sekolah, dan kesehatan. Dan berikutnya ada kebugaran jasmani. Menurut Joko Poki Irianto adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas harian secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan, sehingga masih ada cukup tenaga untuk menikmati waktu luang. Seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik, maka dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan tidak akan mengalami kelelahan yang berarti. Ataupun aktivitas tersebut tergolong aktivitas yang berat sekalipun. Kemudian kebugaran jasmani menurut Joko Poki Irianto dibagi menjadi 3, yaitu kebugaran statis. Kebugaran statis adalah keadaan tubuh yang bebas dari penyakit dan cacat. Kemudian kebugaran dinamis merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas yang tidak memerlukan suatu keterampilan khusus, misalnya berjalan, berlari, melompat, dan mengangkat. Kemudian ada kebugaran motoris, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas yang dituntut untuk dapat dimiliki suatu keterampilan khusus. Seorang, sebagai contoh, seorang pemain bola basket yang dituntut untuk melakukan atau menguasai teknik-teknik dasar seperti dribbling, passing, shooting, dan layup, seperti itu. Kemudian berikutnya itu komponen-komponen kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan dengan yang lain. Agar seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jasmani baik, maka setiap komponen kebugaran jasmani juga harus dalam kondisi baik. Menurut Kravitz 1997, kebugaran jasmani memiliki 5 komponen dasar, yaitu daya tahan, kemudian kekuatan, yaitu kemampuan otot-otot untuk menggunakan tenaga maksimal atau mendekati maksimal untuk mengangkat beban. Kemudian kelentukan, adalah daerah gerak otot dan persediaan tubuh. Kemudian daya tahan otot, kemampuan dari otot-otot kerangka untuk badan untuk menggunakan kekuatan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada komposisi tubuh. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama itu asupan. Asupan adalah bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Untuk dapat memiliki kebugaran jasmani yang baik, seorang harus memakan makanan yang berkualitas. Berkualitas di sini bukanlah makanan yang mahal, namun cukup untuk kebutuhan energi harian. Kemudian ada istirahat.
Kebugaran jasmani yang salah satu variabelnya adalah gerak sangat memerlukan istirahat untuk pemulihan setelah melakukan gerak fisik. Dengan waktu tidur yang cukup, tubuh akan kembali segar dan siap beraktivitas kembali di keesokan harinya. Kemudian ada faktor yang berikutnya yaitu olahraga. Berolahraga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kebugaran jasmani seseorang. Beberapa manfaat dari olahraga adalah manfaat fisik, yaitu bugar. Manfaat psikis lebih mampu berkonsentrasi secara maksimal. Dan manfaat sosial, menambah rasa percaya diri dan sarana berinteraksi sosial. Dan ada cara-cara mengukur kebugaran jasmani. Dalam penelitian ini ada 5 cara untuk mengukur kebugaran jasmani. Yang pertama itu lari cepat 40 meter, gantung siku tekuk, baring duduk, loncat tegak, dan lari 600 meter. Dan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh merupakan petunjuk untuk menentukan kelebihan berat badan berdasarkan indeks Qualet, yaitu tinggi badan dalam meter persegi dibagi meter persegi. Presentasi IMT tergantung pada umur dan jenis kelamin. Anak karena anak lelaki dan perempuan memiliki kadar lemak tubuh yang berbeda. Indeks massa tubuh adalah cara termudah untuk memperkirakan obesitas serta berkolerasi tinggi dengan massa lemak tubuh. Selain itu, juga penting untuk mengidentifikasi pasien obesitas yang mempunyai risiko komplikasi. Kemudian, IMT dalam penggunaan mempunyai kelebihan dan kekurangan. IMT memiliki keterbatasan dalam subjek pengukuran, yaitu tidak dapat digunakan untuk mengukur bayi usia kurang dari 2 tahun, wanita hamil, dan olahragawan. Hal ini disebabkan IMT tidak bisa membedakan antara massa lemak dan massa otot ataupun cairan. Selain itu, IMT juga hanya bisa digunakan untuk menentukan obesitas general, bukan obesitas netral, yaitu menurut Sulistioningrum 2010. Untuk menentukan IMT, seorang maka dilakukan dengan cara responder diukur terlebih dahulu berat badannya dengan timbangan, kemudian diukur tinggi badannya dan dimasukkan ke dalam rumus, yaitu IMT sama dengan berat badan dalam bentuk kilogram dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan atau dikali 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks massa tubuh. Yang pertama ada usia. Usia sangat mempengaruhi indeks massa tubuh karena semakin bertambahnya usia seseorang jarang melakukan olahraga. Ketika seseorang jarang melakukan olahraga, cenderung berat badannya akan meningkat sehingga dapat mempengaruhi indeks massa tubuh. Kemudian aktivitas fisik. Menggambarkan gerakan tubuh yang disebabkan oleh kekuatan otot, kontraksi otot. Atas fisik bertanding terbalik dengan indeks massa tubuh. Apabila atas fisik meningkat, maka hasil IMT akan semakin normal. Bila aktivitas fisik menurun, maka IMT meningkat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada jenis kelamin. Indeks massa tubuh dengan kategori berlebihan berat badan lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Angka obesitas lebih tinggi ditemukan pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Distribusi lemak tubuh antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Seperti pada halaman 17, yaitu ada presentasi lemak tubuh bagi wanita dan pria. Menurut Marta Dinata 2002 halaman 43. Kemudian pola makan. Pengulangan susunan makanan pada saat makan itu sangat mempengaruhi IMT atau indeks massa tubuh. Ketika pola makan kita dijaga atau teratur, memakan makanan yang status gizinya baik, maka IMT akan normal seperti itu. Kemudian berat badan. Pemantauan berat badan normal merupakan hal yang harus diperhatikan untuk mencegah penyimpangan berat badan. Kemudian ada suku bangsa. Berdasarkan hasil penelitian pada IMT yang sama, terdapat perbedaan persentase lemak tubuh, di antaranya sejumlah
besar etnik grup atau suku bangsa. Kemudian ada keturunan. Keturunan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi IMT. Seorang karena semua ciri atau karakteristik individu tersebut diwariskan kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki seseorang. Kemudian ada teori misalkan hubungan antara individu satu dengan jasmani. Karakteristik siswa sekolah dasar adalah di Indonesia kisaran usia sekolah dasar berada di antara 6 sampai dengan 7 sampai dengan 12 tahun. Menurut Wellington, yang bukan makmum bahwa usia 9 sampai 12 tahun memiliki ciri perkembangan sikap individualis sebagai tahap lanjut dari usia 6 sampai dengan 9. Adapun tugas-tugas perkembangan anak sekolah yaitu diantaranya adalah mengembangkan konsep-konsep yang perlu bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian mengembangkan kata hati, moralitas, dan suatu skala nilai-nilai. Kemudian mencapai kebebasan pribadi. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan institusi-institusi sosial. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu krisis terbesar dalam dunia kesehatan sepanjang sejarah. Banyak negara-negara berbondong-bondong untuk menutup fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, kantor, dan pusat perbelanjaan semata-mata untuk mengurangi penyebaran virus yang begitu cepat. Salah satu sektor yang diyakini oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai salah satu sektor yang sangat berpotensi besar dalam penyebaran virus corona adalah dalam sektor pendidikan, sehingga penutupan sekolah tak dapat terhindari dan menghambat proses belajar mengajar. Kemudian ada penelitian yang relevan. Ada 2 penelitian yang relevan, yaitu menurut Yuni Sunarni, Eka Santi, dan Kurnia Rahmawati 2019, yang berjudul Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Tingkat Kebugaran Jasmani. Kemudian Muhammad Abdul Rojak, yang berjudul Hubungan antara Indeks Massa Tubuh dengan Kebugaran Jasmani peserta didik kelas 7D dan E di SMP Negeri 3 Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Kemudian kerangka berpikir. Indeks massa tubuh dan kebugaran jasmani memiliki peran yang penting dalam berkembangnya siswa, yaitu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Data tersebut dapat menjadi indikasi seberapa erat keterikatan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani. Penelitian ini akan meneliti tentang hubungan antara IMT dengan kebugaran jasmani. Penelitian ini menggunakan pengukuran IMT dan kebugaran jasmani. Instrumen yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu IMT dengan melibatkan 2 komponen, yaitu tinggi badan dan berat badan. Kemudian kebugaran jasmani menggunakan teks TKJI usia 10 sampai dengan 12 tahun. Adapun hipotesis penelitian yang itu H0, ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani. H1, tidak ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani. Kemudian metodologi penelitian. Metode penelitian kedua adalah metode survei. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara IMT dengan kebugaran jasmani. Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Ratu, Bandar Lampung. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah siswa yang duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung yang berjumlah 40 siswa. Sampel diambil berdasarkan populasi yang ditentukan serta karakter yang dimiliki harus sama dengan populasi. Teknik sampling menggunakan total sampling atau jumlah populasi yang ada, yaitu pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dilakukan pada siswa kelas 5 dengan total sampel yang berjumlah 40 siswa, yaitu 23 putra dan 17 putri. Variabel penelitian. Variabel base atau X yaitu indeks massa tubuh, kemudian variabel Y atau variabel terikatnya adalah kebugaran jasmani. Adapun desain penelitian yaitu hubungan antara X dengan Y, yaitu hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani.
Definisi operasional variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu indeks massa tubuh dan kebugaran jasmani siswa sekolah sebagai dan kebugaran jasmani sebagai variabel terikat. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel X, indeks massa tubuh, pembagian berat badan, dan kuadrat tinggi badan. Kemudian kebugaran jasmani yaitu dengan pengukuran tes TKJI, yaitu ada lari cepat 40 meter, gantung siku tekuk, vertikal jam, dan lari 600 meter. Instrumen penelitian. Ari Kunto menyatakan instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dan dipilih peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematik dan dipermudah. Ini massa tubuh diukur dengan rumus IMT sama dengan berat badan dalam bentuk kilogram dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Untuk mengukur tinggi badan yaitu menggunakan statur meter, kemudian untuk berat badan menggunakan timbangan badan. Instrumen yang digunakan adalah TKJI, yaitu untuk kebugaran jasmani yang terdiri dari 40 meter, lari 40 meter, gantung siku tekuk, baring duduk atau sit up, loncat tegak, vertikal jam, lari 600 meter. Kemudian adapun kriteria kebugaran jasmani yaitu kurang sekali, baik, sedang, baik, dan baik sekali. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu mengumpulkan data indeks massa tubuh dari responder dengan mengukur tinggi badan dengan berat badan dan berat badan dengan timbangan badan. Kemudian dilakukan pengukuran kebugaran jasmani yaitu yang terdiri dari 5 item tes yaitu lari 40 meter, gantung siku tekuk, baring duduk, dan vertikal jam. Kemudian lari 600 bagi putra dan putri. Langkah berikutnya yaitu tingkat kebugaran jasmani siswa yang telah mengikuti tes kebugaran jasmani diklasifikasikan dengan norma seperti tertera pada tabel berikut yang berlaku bagi putra dan putri. Jika memiliki nilai 5 sampai dengan 9, diklasifikasikan menjadi kurang sekali, 10 sampai 13 kurang, 14 sampai dengan 17 sedang, 18 sampai dengan 21 baik, kemudian 22 sampai 25 baik sekali. Kualitas reliabilitas. Kualitas alat ukur tinggi badan menggunakan 1 meter dengan panjang 2 meter dengan daya baca 1 mm. Alat untuk mengukur berat badan adalah timbangan badan. Kapasitas dari instrumen tersebut adalah 150 kg dengan ketelitian 0,1 kg. Maka instrumen tinggi badan dan berat badan sudah valid. Rangkaian tes kebugaran jasmani untuk anak 10 sampai dengan memiliki nilai validitas 0,884 bagi putra dan 0,897 bagi putri. Reliabilitas. Instrumen mengacu pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik menurut Ari Kunto 2010-41. Rangkaian tes kebugaran jasmani Indonesia untuk anak umur 10 sampai dengan 12 tahun mempunyai nilai reliabilitas 0,911 bagi putra dan 0,942 bagi putri. Teknik analisis data. Uji prasyarat itu ada untuk melakukan ada 3 yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk melakukan uji normalitas menggunakan uji kenormalan yang dikenal dengan uji Lilliefors. Kemudian ada uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki variasi yang homogen atau tidak. Kemudian uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji korelasi. Uji korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan rumus persamaan pada momen. Kemudian sebelum data dianalisis menggunakan uji korelasi, data dikonversikan ke dalam tabel konversi skor IMT dan kebugaran jasmani. Jadi untuk mengetahui nilai IMT, semisal siswa tersebut memiliki kategori gemuk, berat, atau kurus berat, ataupun normal. Kemudian untuk kebugaran jasmani, untuk dapat mengetahui
siswa tersebut memiliki kategori baik, sekali, baik, kurang, dan lain sebagainya. Setelah dikonversikan, kemudian dianalisis menggunakan uji produk momen, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel interpretasi koefisien korelasi, yaitu untuk mengetahui apakah hubungan tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat ataupun tidak. Hasil pada penelitian ini, yaitu yang pertama jenis kelamin. Berdasarkan diagram di atas, yaitu persentase bagi siswa putri itu 42%, 42,5%, kemudian putra 57,5%. Kemudian tinggi badan. Berdasarkan lingkaran di atas dapat dilihat bahwa persentase tinggi badan siswa pada putra yaitu kurang dari 146 cm adalah 43%. Kemudian tinggi badan siswa putra 146 sampai 150 adalah 30%. Dan tinggi badan siswa putra lebih dari 150 cm yaitu 26,1%. Sedangkan pada siswa putri diperoleh tinggi badan antara 147 cm sampai dengan 157 meter. Dan digambarkan pada tabel berikut, yaitu siswa putri dengan lebih dari 146 yaitu 17%, tinggi badan siswa putri 146 sampai dengan 150 yaitu 23%, tinggi badan siswa putri 150 cm adalah 58%. Kemudian yang berikutnya yaitu berat badan. Berdasarkan diagram lingkaran berat badan putra, dapat dilihat bahwa persentase berat badan siswa putra kurang dari 43 kg adalah 47%. Kemudian untuk 43 sampai dengan 50 kg yaitu 34%, dan berat badan siswa putra kurang dari 50 yaitu 17%. Sedangkan pada siswa putri di berat badan itu di antara 37 sampai dengan 61 kg. Kemudian berat badan bagi putri. Berdasarkan lingkaran di atas, dapat dilihat bahwa persentase berat badan siswa putri lebih dari 45 itu adalah 47%. Berat badan siswa 45 sampai dengan 53% yaitu 35%. Dan berat badan siswa putra, putri dengan berat badan lebih dari 53 kg yaitu 17,6%. Berikutnya distribusi frekuensi indeks massa tubuh bagi putra dan putri. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa IMT siswa putra itu dikategorikan kurus berat yaitu sebesar 4,3% atau 1 siswa. Kemudian kurus ringan sebesar 26,1% yaitu 6 siswa. Normal sebesar 52,2% yaitu 12 siswa. Kemudian gemuk ringan sebesar 13% yaitu 3 siswa. Dan gemuk besar dan gemuk berat sebesar 4,3 atau 1 siswa. Berdasarkan nilai rata-rata yaitu 20,3, ini massa tubuh siswa sekolah dasar di 1800 Bandar Lampung dikategorikan normal. Sedangkan indeks massa tubuh bagi putri yang dikategorikan kurus berat 0% yaitu 0 siswa, kurus ringan sebesar 29,4% yaitu 5 siswa, normal sebesar 58,8 siswa persen atau 10 siswa, dan gemuk ringan sebesar 11,8% atau 2 siswa, dan gemuk berat sebesar 0% atau 0 siswa. Berdasarkan nilai atau tabel di atas, yaitu rata-rata yaitu 19,9 dan dikategorikan sebagai normal.
uji hipotesis. Kemudian ada distribusi frekuensi kebugaran jasmani. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kebugaran jasmani siswa sekolah dasar negeri 1 berada di kategori baik sekali sebesar 0%, baik sekali 26%, atau 6 siswa, sedang 39,9%, atau 9 siswa, kurang 34%, atau 8 siswa, dan kurang sekali 0%. Kemudian bagi putra dikategorikan atau nilai rata-rata yaitu yang didapat 14,8 yaitu dikategorikan sebagai sedang. Dan bagi putri terdapat yaitu baik sekali sebesar 0, baik sebesar 17% atau 3 siswa, kemudian sedang yaitu 52% atau 9 siswa, kurang sekali kurang 29% atau 5 siswa, dan kurang sekali sebesar 0. Nilai rata-rata yaitu 14,8. Kemudian kebugaran jasmani siswa sekolah dasar negeri 1 Bernatu bagi putri yaitu dikategorikan sedang. Kemudian uji hipotesis. Koefisien korelasi indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani sekolah dasar yaitu korelasi X dan Y dengan nilai R hitung yaitu dengan jumlah 0,768. Kemudian R tabel 0,413. Ketika melihat dan dapat dilihat interpretasi korelasi yaitu nilai 0,768 yaitu dikategorikan terdapat hubungan yang kuat. Jadi pada siswa putra terdapat hubungan yang kuat. Kemudian untuk putri yaitu 0,56 yang dapat dikatakan sebagai sedang. Jadi terdapat korelasi yang berbeda yaitu bagi putra kuat, kemudian bagi putri sedang. Kemudian bab 4 yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani siswa sekolah dasar negeri 1 Labuan Ratu. Namun pada putra hubungannya kuat, sedangkan pada putri hubungannya sedang. Hasil tersebut didukung dalam penelitian Muhammad Taat Abdul Rojak yang berjudul hubungan indeks massa tubuh terhadap dengan kebugaran jasmani terdidik kelas 6, kelas 7D dan E. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani. Kemudian menurut penelitian tentang hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani sudah pernah dilakukan beberapa peneliti. Menurut Joshi, Brian, dan Hoa, terdapat korelasi yang signifikan antara kategori indeks massa tubuh dan skor keseluruhan kebugaran jasmani. Dengan kata lain, para peserta dengan indeks massa tubuh yang normal lebih mungkin untuk mencapai skor keseluruhan kebugaran jasmani kebugaran yang lebih baik dibandingkan yang dikategorikan dengan indeks massa tubuh kelebihan berat badan atau obesitas. Selain itu yang menjadi keunggulan serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seorang, diantaranya usia, jenis kelamin, keturunan, asupan, kebiasaan olahraga, aktivitas fisik, dan lemak tubuh. Akumulasi lemak dapat menurunkan kebugaran fisik. Jaringan lemak merupakan jaringan yang tidak terlibat langsung dalam proses pembentukan energi. Kemudian, orang yang gemuk memiliki jaringan lemak yang lebih banyak daripada jaringan otot sehingga memiliki kemampuan yang kecil dalam menghasilkan energi. Kebugaran jasmani akan lebih baik pada seseorang yang memiliki lebih banyak jaringan aktif dibandingkan seseorang yang sedikit memiliki jaringan aktif, menurut Lubis, Sulastri, dan Afriwardi. Kemudian menurut Pratiwi dan Mulyarta 2017, anak dengan obesitas cenderung memiliki tingkat kebugaran jasmani yang lebih rendah dibandingkan dengan anak dengan indeks massa tubuh normal. Peningkatan jumlah massa tubuh tanpa lemak dikaitkan dengan tingkat konsumsi oksigen maksimal. Pada obesitas terjadi akumulasi lemak yang berlebih di jaringan tubuh sehingga konsumsi oksigen menjadi kurang maksimal.
Hal ini tentu akan mengurangi tingkat kebugaran jasmani anak dengan obesitas jika cenderung memiliki aktivitas fisik yang terbatas. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kebugaran jasmani pada anak dengan obesitas. Kemudian saat ini siswa cenderung menghentikan aktivitas fisik yang banyak menuntut keluarnya banyak siswa, banyak tenaga. Siswa telah banyak dibebani tugas sekolah, tugas-tugas di rumah, kemudian pada saat di rumah siswa lebih banyak untuk bermain gadget sehingga siswa tidak memiliki waktu yang banyak untuk melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani seperti berolahraga. Hal ini tentu memungkinkan terjadinya obesitas dan kekurangan berat badan. Obesitas pada anak terjadi karena tidak seimbangnya antara energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan. Artinya siswa tersebut banyak makan tetapi kekurang aktivitas fisik. Sementara kurus pada siswa terjadi karena energi yang dikeluarkan lebih besar daripada jumlah energi yang masuk. Seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Ratu Bandar Lampung. Siswa yang berbadan gemuk pada saat melakukan tes kebugaran jasmani mendapatkan hasil tes kebugaran jasmani yang baik. Siswa yang gemuk pada SD Negeri 1 Ratu Bandar Lampung pada saat melakukan tes kebugaran jasmani mendapatkan hasil yang kurang. Kemudian rata-rata yang berbadan normal mendapatkan hasil tes kebugaran jasmani yang baik. Ada juga yang berbadan kurus kemudian menghasilkan kebugaran jasmani yang baik, yang kurang tentunya karena simpanan energi yang sedikit sehingga tidak mampu membagi energinya dengan baik. Hasil tersebut dapat didefinisikan bahwa IMT mulai dari kurus maupun gemuk sangat berhubungan dengan hasil tes kebugaran jasmani Indonesia pada siswa sekolah dasar. Kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat menunjukkan atau saya dapat menyebutkan bahwa semakin rendah indeks massa tubuh yang dimiliki, maka kemungkinan kebugaran jasmani yang dilakukan oleh siswa semakin rendah. Semakin ideal indeks IMT yang dimiliki, maka semakin tinggi tingkat kebugaran jasmani siswa. Kondisi siswa apabila memiliki IMT dan tingkat kebugaran jasmani yang baik, mempunyai sikap yang aktif. Siswa yang memiliki indeks massa tubuh dan kebugaran jasmani yang masih rendah, atau bahkan lebih tinggi dari angka normal, siswa cenderung mempunyai perilaku yang bermalas-malasan, tidak aktif, dan mudah letih. Kemudian yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data, deskripsi, pengujian hasil penelitian, dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani siswa sekolah dasar negeri 1 Ratu. Besarnya hubungan masing-masing variabel berbeda. Dari hasil penelitian didapati bahwa terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah IMT, sehingga peran penting unsur tersebut sangat dibutuhkan dalam kebugaran jasmani. Saran, perlu upaya untuk menurunkan IMT, salah satunya dengan cara olahraganya rutin dan terukur. Bagi siswa yang memiliki kebugaran jasmani yang kurang, diharapkan untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya, karena kebugaran jasmani memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Yang ketiga, dapat dilakukan penelitian dengan menambah variabel bebas lain, sehingga variabel yang mempengaruhi kebugaran jasmani dapat teridentifikasi lebih banyak. Bagi orang tua, siswa diharapkan untuk memperhatikan asupan gizi anak yang seimbang, di mana anak masih dalam tahap perkembangan yang membutuhkan gizi yang baik, bukan hanya membantu aktivitas fisik anak dan kebugaran jasmani anak, tetapi juga dapat meningkatkan prestasi sekolah dengan menjaga status gizi yang baik. Berikut merupakan dokumentasi pada saat turun lapangan atau penelitian. Yaitu yang pertama itu ada sit up, kemudian pada saat proses yang pertama ada tes baring duduk atau sit up, yang kedua itu ada pengukuran berat badan, ketiga ada pengukuran tinggi badan, kemudian pada saat lari itu lari cepat 40 meter, kemudian lari 600 meter, dan adapun foto bersama dengan guru PJOK dan tim peneliti. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya.